Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Dewiyanti, NIM 20220539, kelas SI 2Q. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari di modul desain web. Sebelumnya saya akan membacakan pengertian desain web. Web design adalah istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website, desain yang ditunjukkan untuk pengembangan dan styling informasi di internet, untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Definisi yang ditawarkan memisahkan desain web dari pemrograman web, menekankan fitur fungsional dari sebuah situs web, serta desain posisi web sebagai semacam desain grafis. Secara tidak langsung, website desain ini fokus pada tampilan, tapi tidak akan menghilangkan fungsi utama yang sedang didesain, mampu memberikan kenyamanan tambahan bagi pengunjung dan pembaca website. Lalu tujuan desain web. Tujuan web design adalah sebagai salah satu media komunikasi di mana memang bertujuan untuk membuat atau menyampaikan informasi secara cepat dan real-time. Seperti saat Anda mengunjungi sebuah website, maka akan ada desain pertama kali yang dilihat. Maka dari komposisi, warna sampai tata letak yang sangat beragam, untuk web designer yang baik, mereka tentunya akan mengerti tentang esensi warna. Web designer juga akan memiliki perasaan supaya dapat membuat pembaca dan pengunjung membayangkan apa yang ada di dalam website tersebut, mulai dari pemilihan desain, warna mana yang nyaman dipandang mata. Menghindari warna yang sejenis dengan tulisan dan background juga sangat diperlukan dalam hal ini. Tata letak dan gambar juga sangat diperhitungkan, karena dapat mempengaruhi minat dari pengunjung website. Pada gambar, ada baiknya untuk memilih gambar yang sangat kompleks, menarik, dan mampu mendukung komposisi dari tema website itu sendiri. Fungsi desain web. Fungsi desain web sendiri bisa digunakan sebagai media komunikasi yang lebih menarik. Pada fungsi komunikasi dapat dilihat dari website yang memiliki nilai dinamis. Biasanya website ini dibuat menggunakan program website yang akan dilengkapi dengan fasilitas yang akan mendukung fungsi komunikasi yang ada. Lanjut ke bab 1. Bab 1 bagian HTML. Bab 1 persiapan. Sebelum kita mempelajari HTML dan CSS, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, seperti penginstalan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan aplikasi-aplikasi pendukung dalam mempelajari HTML dan CSS. Web 1.1 Web Browser. Web browser adalah perangkat utama yang akan kita gunakan untuk menampilkan halaman web yang pada dasarnya terbuat dari HTML dan CSS. Saya yakin di setiap komputer telah terinstall web browser bawaan seperti Internet Explorer atau Windows, Safari atau Mac, dan Firefox atau Linux Ubuntu. Setiap browser memiliki perbedaan dalam hal menampilkan halaman web dan fitur-fitur yang didukung dalam HTML dan CSS. Boleh jadi halaman web yang Anda buat ditampilkan benar pada salah satu browser, namun acak-acakan pada browser lainnya. Untuk itu, beberapa browser yang terinstall dalam komputer Anda untuk menguji penampilan website yang dibuat. Isu-isu kompatibilitas ini akan Anda temui ketika mempelajari CSS nantinya yang berhubungan dalam penampilan halaman web. Berikut ini adalah beberapa browser yang dapat Anda download dari internet secara review singkat. Yang pertama Firefox, yang kedua Google Chrome, yang ketiga Safari, yang keempat Internet Explorer, 1.2 Text Editor. Untuk membuat halaman web, Anda memerlukan sebuah text editor. Jika Anda mempunyai Adobe Dreamweaver, saya sarankan untuk tidak menggunakannya, mengingat Anda masih dalam tahap belajar. Text editor yang akan kita gunakan adalah text editor ringan, namun penuh dengan fitur yang sangat membantu dalam proses coding atau penulisan kode HTML dan CSS. Yang pertama itu Notepad++. Lalu ada Sublime Text,
text editor yang terbilang masih baru yang sangat mudah digunakan, penampilan simple namun enak dipandang. Lalu ada Gedit 1.3 add-on Firebug. Firebug akan kita gunakan untuk memeriksa kode HTML dari setiap halaman web, melihat CSS yang digunakan, dan untuk menguji script JavaScript. Anda dapat menginstalnya pada browser Firefox. Untuk menginstalnya cukup masuk ke halaman add-on dan cari add-on Firebug. Begini caranya. Lalu ada Web Developer Tools. Add-on ini digunakan untuk menguji halaman web dan melakukan beberapa perubahan atau perbaikan sementara terhadap halaman web. Anda dapat menginstalnya dari add-on Firefox atau dari Chrome Web Store. Itulah aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mempelajari HTML dan CSS. Tapi yang terpenting adalah kehadiran web browser dan text editor. Desainnya adalah opsional hingga keberadaannya hanya mendukung aktivitas kita dalam pembangunan halaman web. Lanjut bab 2, pengenalan HTML. 2.1 Apa itu HTML? Semua halaman web yang sering Anda buka, seperti facebook.com, twitter.com, google.com, dan lainnya sebagainya, ditampilkan dengan menggunakan HTML. Jadi bisa dikatakan HTML adalah bahasa dasar untuk menampilkan halaman web pada web browser. Buka web browser Anda lalu bukalah situs like this. Oke. Yang kedua, 2.2 membuat website dalam 1 menit. Yang pertama, bukalah Notepad. Seperti ini ya guys. Ini udah saya siapin di sini. Ini tadi, pilih menu file, save as, latihan 1 HTML, all files, and save as. Lalu kita buka di sini. Seperti ini ya. Lalu lanjut. Pengenalan tag HTML. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa HTML adalah bahasa markup, artinya bahasa HTML hanya digunakan untuk memarkup suatu dokumen. Sebagai penyederhanaan, kita analogikan dengan pembuatan dokumen di Microsoft Word atau aplikasi word processing lainnya. Ketika membuat sebuah dokumen Word, biasanya kita melakukan formatting pada teks, seperti menebalkan teks, memiringkan, memberi garis bawah, membuat penjudulan, membuat list, dan sebagainya. Dua titik 4 struktur file HTML. Suatu dokumen HTML juga mempunyai aturan dalam penulisannya. Ada beberapa tag yang harus Anda tuliskan dan sudah menjadi ketentuan jika kita perbaiki latihan kita sebelumnya menjadi dokumen HTML yang benar, maka kodenya menjadi seperti berikut. Ini codingnya. Udah bisa tulis di sini. Ya, kayak gini. Open browser. Ini dia.
Lanjut di bab 3, memuat gambar. Setelah Anda mengetahui struktur dari sebuah file HTML dan apa saja yang harus ditulis pertama kali, selanjutnya kita akan mempelajari cara menampilkan sebuah gambar dalam atribut HTML. Jadi, ini caranya. Yang pertama, buatlah file HTML baru dengan nama, saya buatnya bab3.html. Lalu carilah sebuah gambar dan simpan satu folder dengan file HTML. Jadi itu gambar sama link HTML-nya tadi ini harus satu tempat supaya dia gak bingung lagi nyarikinnya. Terus kita ketikkan kode HTML di Sublime seperti ini, sama ya. Cara menjalankannya, klik kanan Open in Browser. Ya, seperti ini. Gambarnya memang ukurannya besar ya. Lalu lanjut ke bab 4, membuat link. Yang sering Anda temui dalam sebuah website adalah link. Link ini akan membuat konten atau elemen HTML dapat diklik dan akan mengarahkan atau membawa Anda ke halaman web lainnya. Biasanya suatu link ditampilkan berwarna biru dan bergaris bawah selama belum diberi style. Jadi pertamanya itu kita buat file baru juga, Pilja buatnya bab4.html di tempat yang sama juga sebelumnya. Ini kodenya. Pilja udah ketik di Sublime Text seperti ini. Kita tinggal copy paste aja dan taruh di sini. Kita jalankan. Kalau kita klik di sini, ini yang untuk bab 2 tadi, untuk pembuatan link sederhana dalam 1 menit. Tampilan latihan kedua, gambar. Bab 3. Kembali. Lalu lanjut ke bab selanjutnya. Bab 5, heading atau penjudulan. Heading digunakan untuk memberikan perjudulan pada suatu dokumen HTML. Jadi itu fungsinya memberikan judul utama atau judul sub. Misalnya kita mau buat skripsi atau baca buku kan biasanya ada pendahuluan, latar belakang. Ini codingnya yang bakal kita jalankan di sini di bab 5. Sudah Pilja ketik atau bisa juga di copy paste, sama aja. Kita jalankan, jadinya seperti ini. Kalau sudah paham ininya, peletakannya, nanti kita bisa ngisi sendiri, bisa diganti, bisa diedit. Ini dalamnya mau diisi apa, supaya hasilnya seperti ini dengan isi yang Anda inginkan. Lalu lanjut ke bab selanjutnya, bab 6, membuat daftar list. Sebuah daftar dapat memiliki penomoran atau hanya sebuah simbol berupa lingkaran atau bentuk lainnya. Dalam HTML, daftar yang menggunakan penomoran disebut dengan ordered list, dan yang menggunakan simbol disebut dengan unordered list.
Jadi di sini ada dua list, yang satu pakai nomoran 1, 2, 3 seperti ini, yang satu lagi pakai titik-titik. Di sini juga ada definition list. Ini tuh beda dari order list dan unordered list yang memiliki struktur sama. Di sini tuh digunakan buat daftar yang isinya seperti dalam kamus. Seperti ini. Yang satu lagi list daftar bersarang. Ini dijadiin satu semuanya. Uja juga udah buat codingnya dijadiin satu. Semua contoh-contoh tadi tuh dijadiin satu di sini. Hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Lalu lanjut bab 7, memahami tag div atau division. Di sini Puja nggak buat codingnya karena bakal dijelasin di bab selanjutnya. Jadi ini fungsinya tag div ini untuk membuat hop surat, badan surat, dan penutup surat. Ya, seperti itu. Dalam HTML ini, kita dapat membagi bagian-bagian tersebut dengan menggunakan tag div, division atau artinya bagian. Dan untuk menamai setiap div, kita gunakan atribut ID atau class. Seperti ini. Lalu kita lanjut aja ke bab 8, membuat form. Dalam sebuah website, biasanya terdapat satu atau lebih form, seperti form pencarian, registrasi, dan lain sebagainya. Kita sering kan melihat form seperti ini, mau buat akun Yahoo, buat akun Facebook, apapun itu, buat mendaftarkan diri kita pasti ada yang namanya form. Jadi di sini kita bakal menggunakan HTML untuk membuat form seperti itu. Ini dari satu, ini jadi satu. Semua tag atribut di sini. Ini udah dijadiin satu. Kita coba di Sublime Text. Seperti ini. Kita jalankan. Jadinya seperti ini. Kita bisa isi apa aja di sini. Kita lanjut. Ke bab 9, yaitu tabel. Jadi untuk menampilkan data dengan tipe tabel dalam HTML, kita bisa menggunakan tag tabel seperti ini. Untuk membuat baris tabel, kita gunakan tag tr atau singkatannya table raw, ditulis di dalam tag tabel seperti ini. Sedangkan untuk menentukan banyaknya kolom, tergantung dari banyaknya tag td tadi, table data yang digunakan dalam tag tr. Seperti ini. Jadi bakal kita satuin ini agar format tabel sesuai dengan ketentuan. Anda dapat menggunakan tag untuk kita lanjutkan berikut
codingnya di sini udah digabungin dari contoh di atas, dijadiin jadi satu. Sudah belajar ini juga, ketik di Sublime Text, jadinya seperti ini. Ada beberapa yang ditambahin supaya lebih menarik, kelihatan beneran. Lalu kita jalankan open browser seperti ini. Ini bisa kita isi gitu. Lalu lanjut ke bab selanjutnya, bab 10. Studi kasus 1, konversi desain ke HTML. Di sini tuh kita ngedesain pembuatan markup, ini disebut markup. Belajar membuat markup dari sebuah desain web yang telah disiapkan. Sebenarnya nggak rumit, cuman asal kita teliti aja. Jadi di sini ada wrapper, header, konten, isi dari markupnya itu tadi dijadiin satu. Ada sidebar. Sidebar itu isi dari konten itu tadi, mendeskripsikan singkat tentang situs. Jadi yang apa yang mau kita taruh di markup itu tadi, itu sidebar ini bakal ngejelasin isi dari konten itu tadi. Terus ada footer. Jadi ini udah dijadiin satu. Kalau yang mau ketik sendiri buat diganti isinya juga boleh. Kita copy paste aja dari sini dan ganti beberapa gambarnya aja. Dia udah siapin di sini. Kita tinggal open in browser seperti ini. Ini contoh. Yang penting kita paham peletakannya. Oke. Lanjut. Sebentar. Oh, untuk diisi di tabel tadi kita kelewatan. Untuk coding tabel tadi belum diperlihatkan. Ini codingnya sesuai ya sama ini. Ini udah digabungin jadi satu. Sudah belajar ketik kembali di sini di Sublime Text. Jadinya seperti ini. Tabel. Oke. Kita lanjut ke bab 11.
Validasi markup HTML. Validasi markup adalah proses di mana kode HTML kita divalidasi apakah sudah benar atau belum oleh aplikasi validator dari W3C. Jadi, kalau misalnya kita mau ngecek kode HTML kita itu udah benar apa belum, bisa dicek di sini di aplikasi validator dari W3C. Kerja memang belum coba karena masih manual aja ngelihat mana yang salah. Kalau dari sini kita bisa dikasih tahu mana yang salah supaya segera diperbaiki. Jadi bisa coba di sini juga. Lalu bab 12 semantik. Sebuah dokumen HTML tidak lain adalah kumpulan dari tag-tag HTML, dan seperti yang telah Anda ketahui bahwa HTML adalah bahasa untuk memarkup atau memformat suatu dokumen. HTML bukan untuk membuat bagaimana dokumen tersebut tampilkan. Sama halnya dengan aplikasi pengolah kata, formatting yang dilakukan pada suatu dokumen ditujukan untuk memberikan makna-makna tersendiri pada setiap kata-kata yang diolahnya. Jadi ini semantik itu fungsinya membuat suatu tabel atau data tabular pengguna di luar itu adalah salah. Seperti pengguna tag tabel. Ini belum terlalu dijelasin sama ibu dosennya, jadi aja kurang paham ya maksudnya apa. Kita lanjut aja ke bagian 2, yaitu CSS bab 13, Cascading Style Sheet. Pengembangan CSS adalah kependekan dari Cascading Style Sheet, berfungsi untuk mempercantik penampilan HTML atau menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan, seperti menentukan posisi, merubah warna teks, atau background, dan lain sebagainya. Jadi sini kita bakal diajarin untuk membuat web sederhana, dimana kita bisa ngedit dengan warna yang kita mau, bentuk yang kita mau, style font yang kita mau. Sini kalau saya bacakan. Jadi pertamanya itu diawali dengan header, lalu ada artikel. Jadi itu kita bisa masukin artikel ke dalam situ. Ini untuk warna. Ini kalau digabungin jadinya kayak gini. Kita langsung aja ke codingnya yang udah Filza siapin. Ini berasal dari contoh yang ibu dosen kasih. Udah ada beberapa yang Filza ganti. Kita open in browser. Jadi tampilan seperti ini. Kita bisa ganti dengan apa yang kita mau. Misalnya ini warnanya mau lain. Ini font style, fontnya bisa kita ganti. Lanjut. Lalu di bab 14 ada box model. Box model adalah pembungkus dari setiap elemen-elemen HTML.
Elemen-elemen tersebut memiliki materi penyusun yang terdiri dari nilai margin, border, padding, dan elemen itu sendiri. Jadi box model ini adalah salah satu properti dasar yang harus kita pahami sebelum mempelajari hal lain dari CSS. Pada setiap elemen pasti memiliki properti ini. Jika kita ibaratkan sebuah elemen HTML merupakan suatu barang, maka box model adalah kardus pembungkus dari barang itu. Dalam kardus tidak hanya terdiri dari barang itu saja. Misalkan saja sebuah HP baru yang dibungkus dalam kardus tersebut tidak hanya terdapat HP itu saja, akan tetapi terlebih dahulu dilapisi oleh plastik pembatas kardus serta terdapat pula bubble wrap. Jadi margin itu adalah ruang antar elemen satu dengan elemen lainnya. Lalu ada padding. Padding ini ruang di sekitar konten elemen. Padding ini merupakan ruang yang berada di sekitar konten dengan garis atau dinding batas atau border dari konten tersebut. Apa yang mau kita buat tadi. Lalu kita lanjut aja. Border. Border adalah dinding batas antara elemen dengan elemen lain. Untuk codingnya sudah disiapkan di sini. Ini udah dijadiin jadi satu. Kita buka aja. Jadi seperti ini. Lanjut ke bab terakhir, bab 15, tipografi. Secara default atau bawaan, halaman web yang kita buat akan menggunakan font standar yaitu Times New Roman. Namun Anda dapat merubahnya dengan properti font family. Jadi kita bisa merubah font standar yang awalnya Times New Roman dan merubahnya dengan properti font family. Dalam tipografi, jenis font dibagi menjadi dua, yakni serif dan sans serif. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat perbedaan dari kedua jenis font ini. Kalau serif, dia ada lengkungan kait di setiap ujung hurufnya seperti ini. Kalau dia sans serif, dia nggak punya lengkungan seperti serif ini. Nah, dalam pengaturan browser kita bisa milih font untuk serif dan sans serif. Jadi ketika font family menggunakan serif, maka font yang telah kita pilihlah yang akan digunakan. Berikut penjelasan dari saya mengenai bab 1 sampai bab 15 yang telah kita pelajari sebelumnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.